Bapak bukan tandingan guru saya. Dengan saya pun Bapak masih jauh. Paling cuma sampai 10 jurus. Kerobek mulutmu. Ya. Ya. Di episode ini, kami akan melanjutkan alur cerita film Misteri Gunung Merapi. Ini adalah lanjutan cerita dari episode 51, di mana dalam episode 51 sedang menceritakan Lindu Aji yang sedang ditugaskan oleh Sultan Agung Mataram untuk menyampaikan pesan kepada Kiai Lembah Manah. Namun setelah bertemu dengan Kiai Lembah Manah ternyata belum sampai di sana, tapi masih ada yang harus didatangi lagi. Ia disuruh untuk menemui Ki Demang Bagus Santoso. Singkat cerita, kini Lindu Aji pun sudah di rumahnya Ki Demang Bagus Santoso. Lalu bagaimana ceritanya? Mari kita ikuti alur film Misteri Gunung Merapi dalam episode 52 ini. Ini kamar Ten Bagus, silakan. Terima kasih. Kisana, Andika bisa memilih salah satu yang paling cantik untuk teman tidur nanti malam. Apa perlu saya pilihkan? Biar nanti malam saya kirim kemari. Bagaimana? Saya memang mau minta tolong pada Kisanak. Oh, silahkan. Memang saya ditugaskan untuk melayani tamu-tamu Kademangan. Terima kasih. Tolong jangan ganggu saya sampai Ki Demang datang. Saya ingin istirahat dulu. Ya, silakan. Ya, di kediaman Ki Demang Bagus Santoso memang banyak sekali orang di sana. Tapi anehnya orang-orang tersebut semuanya perempuan. Lindu Aji pun pada saat itu dipersilahkan beristirahat di sana. Namun ada seorang pemuda menawarkan selimut hangat. Namun Lindu Aji pun tidak menyangka. Tiba-tiba Ki Demang sudah ada di dalam kamarnya. Padahal sebelumnya Ki Demang sedang berkunjung ke Mataram. Maaf, saya salah kamar rupanya. Tunggu. Akulah yang kau cari. Ki Bagus Santoso? Iya. Katakan, pesan apa yang kau bawa dari Kiai Lembah Manah? Saya mohon Ki Demang menunjukkan jati diri. Apa katanya? Ho, no. Pergilah ke selatan. Temui Ki Dharma di kaki Gunung Slamet. Lindu Aji pun semakin tidak mengerti terhadap pesan dari Sultan Agung. Masalahnya sudah 2 orang yang ditemui ternyata belum juga selesai. Melainkan masih ada lagi yang harus ditemui. Dan pada saat ini harus menemui Ki Dharma yang berada di kaki Gunung Slamet. Namun Lindu Aji pun tidak patah semangat. Lalu kemudian ia pun melanjutkan perjalanannya menuju kaki Gunung Slamet untuk menemui Ki Dharma. Setelah setengah perjalanan Lindu Aji menanyakan rumah Ki Dharma kepada warga dusun, yang sedang ramai-ramai berjalan menuju ladang yang akan menanam padi gogo. Lalu kemudian Lindu Aji pun melanjutkan perjalanannya. Namun tidak disangka, di sebuah pohon besar nampak seorang pemuda tampan yang hendak gantung diri. Mereka karena depresi dengan sang pacar. Akan tetapi Lindu Aji ksatria jiwa penolong, sehingga pemuda tersebut telah digagalkan niatnya. Tunggu! Untuk apa kau selamatkan aku? Karena aku ingin kamu tetap hidup. Untuk apa hidup? Kalau hanya untuk menanggung derita. Penderitaan apa sehingga memilih mati gantung diri, ha? Aku patah hati. Patah hati saja mau gantung diri. Dunia ini luas sekali. Aku tahu, perempuan banyak. Tapi hanya untuk satu orang. Kau dengar suara gamelan itu? Iya? Suara gamelan itu dari rumah kekasihku Sumi ini. Dia sedang diperebutkan para pendekar. Diperebutkan para pendekar? Ki Sumbaga ayah Sumi ini membuat sayembara. Siapa yang bisa mengalahkannya, dialah yang berhak menjadi suami anaknya. Kenapa kamu tidak ikut? Aku bukan pendekar. Kau harus ikut sayembara itu.
Jangan sampai kekasihmu diperebutkan oleh para pendekar. Ya, Lindu Aji mendengar cerita dari Puntara yang hendak gantung diri. Rupanya sangat tertarik. Karena kekasih Puntara sedang diperebutkan para pendekar. Tidak perlu lama ia pun mengajak ke lokasi sayembara. Dengan akal yang sangat tepat mengenai sasaran. Dan membuat ide yang sangat jenius untuk membela Puntara. Menyerahlah. Kau tidak akan kuat melawanku. Bolehkan saya mengikuti sayembara ini? Siapa gurumu? Suruh gurumu maju duluan. Bapak bukan tandingan guru saya. Dengan saya pun Bapak masih jauh. Paling cuma sampai 10 jurus. Kerobek mulutmu. Kau tahu kau berhadapan dengan siapa? Hah? Buktikan! Selanjutnya, kali ini Lindu Aji mengaku muridnya Puntara, yang mengikuti sayembara. Namun untuk merebut kekasihnya Puntara dari orang tuanya itu. Dan memang, bahwa Puntara bukan pendekar, hanya orang biasa saja, sehingga tidak berani untuk mengikuti pertandingan sayembara. Punta? Kamu guru pendekar itu? Ya, masa iya? Aku berkelahi dengan calon mertua. Jadi aku suruh muridku. Ya, pertandingan pun berlangsung berjalan mulus. Namun sama-sama alot. Jurus demi jurus pun berimbang. Antara Lindu Aji melawan Ki Sumbaga. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita simak. Muridnya saja luar biasa. Apalagi gurunya. Tugas sudah selesai. Perintah apa lagi, Guru? Maaf, Pak. Saya sudah bersumpah seumur hidup saya tidak akan berkelahi lagi. Jadi saya ajukan murid saya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku puas dan bangga punya menantu seperti kamu. Ya, akhirnya Puntara berhasil meminang gadis kesayangannya yang jadi rebutan para pendekar. Puntara pun sangat berterima kasih kepada Lindu Aji, karena gadis kesayangannya telah jatuh ke pangkuan Puntara. Kau harus ikut ke rumahku. Aku ingin berterima kasih. Tanpa pertolonganmu, tidak mungkin aku dapat menikahi gadis yang paling aku cintai. Maaf, Punta. Aku tidak bisa. Aku harus mencari seseorang. Siapa yang kau cari? Mungkin aku bisa membantumu. Ki Dharma. Ki Dharma? Ki Dharma. Aku kenal Ki Dharma. Apakah mungkin dia? Singkat cerita, perjalanan Lindu Aji menuju Ki Dharma pun telah sampai ke kediamannya. Berkat bantuan Puntara. Namun Puntara pun belum yakin. Apakah Ki Dharma yang dituju Lindu Aji atau bukan? Namun setahu Puntara bahwa Ki Dharma di daerah tersebut hanya satu nama saja. Banyak suara anak-anak di dalam. Ya. Ki Dharma penyayang anak-anak. Seluruh hidupnya dibaktikannya pada anak-anak. Dan fakir miskin. Ada apa, Pak? Ki Dharma ada? Ada, silakan masuk. Mana yang namanya Ki Dharma? Yang membagikan makanan. Setelah Ki Puntara memberitahu yang namanya Ki Dharma, Sembara pun beranjak mendekati Ki Dharma. Ia ingin menyampaikan pesan dari Ki Bagus Santoso. Ki Dharma? Ya, Kawan saya ini mencari seseorang yang bernama Ki Dharma. mencari saya. Ada apa? Ada pesan penting dari Ki Demang. Dari Demang?
Iya. Katakan. Ki Dharma kenal Demang? Ya, katakanlah. Saya akan mengatakan di tempat lain yang aman. Lalu kemudian, Ki Dharma pun mengajak Lindu Aji ke tempat yang aman dan rahasia. Dan tempat tersebut adalah kamar rahasia tentunya. Ada apa? Saya mohon Ki Dharma menunjukkan jati diri. Apa pesannya? Ho, no, cho. Setelah Lindu Aji menyampaikan pesan kepada Ki Dharma pun menulis sesuatu di atas selembar surat. Memang pesannya hanya seperti itu, dengan ejaan aksara Jawa kuno. Namun di balik ejaan tersebut adalah sebagai kunci rahasia, bahwa Ki Dharma sudah mengetahui, sebuah kata kunci tersebut adalah pesan yang sangat penting dan rahasia yang sudah dipahami oleh Ki Dharma. Sampaikan surat ini pada Baginda Sultan Agung. Baik. Sekiranya dalam perjalanan pulang nanti, ada orang yang menginginkan surat ini, kamu harus mempertahankannya. Kini Lindu Aji pun telah berhasil menemui Ki Dharma di lereng Gunung Selamat. Ki Dharma pun menyampaikan pesan untuk Sultan Agung Mataram, lewat selembar surat rahasia. Kali ini Lindu Aji pun saatnya berpisah dengan Puntara, yang mengantarkan Lindu Aji ke kediaman Ki Dharma. Sekarang kita harus berpisah. Mendadak sekali. Cukup lama kita bersama-sama. Tugasku masih banyak. Selamat tinggal, Punta. Kalau kau ingin bertemu dengan aku, temuilah aku di Mataram. Aku menjadi pekatik Baginda Sultan Agung di sana. Ya. Di sisi lain, di sebuah desa nampaknya ada orang tua dan anak kecil yang sedang membawa kayu bakar. Mereka pun dalam perjalanan di tengah hutan. Namun tiba-tiba si anak kecil melihat darah yang berceceran di tengah hutan itu. Pak, ada darah. Wah, masih segar. Ini mungkin darah binatang yang kena panah atau tombak pemburu. Selanjutnya, anak kecil dan orang tuanya juga mencari binatang yang kena tombak pemburu. Namun ternyata bukan darah binatang, tapi ternyata darah manusia. Si anak kecil pun menemukan dua orang manusia parubaya dan seorang nenek-nenek yang tergeletak. Lalu kemudian si anak kecil pun memanggil bapaknya. Pak, betul Pak, manusia. Harimau di sana. Si anak kecil pun menyetop pengendara kuda untuk minta tolong. Kebetulan pada saat itu Lindu Aji menuju pulang ke Mataram dari rumah Ki Dharma pada saat itu. Mayang Sari, lebih baik Bapak pergi. Loh, perempuan ini jahat. Nenek-nenek ini pasti gurunya, pasti lebih jahat. Ya, tapi mereka luka parah. Bisa mati kalau tidak cepat kita tolong. Bagi perempuan jahat seperti ini, lebih baik mati daripada hidup lalu menimbulkan kesengsaraan bagi orang lain. Kalau Den... Saya Aji. Nama saya Lindu Aji. Kalau Den Aji tidak mau menolong, saya pinjam kudanya saja. Pak, percayalah pada saya. Nanti Bapak sendiri yang akan susah. Saya hanya pinjam kuda. Saya akan membawa kedua perempuan ini ke rumah saya. Dan setelah itu, Den Aji boleh pergi. Iya, baiklah. Tapi Bapak jangan salahkan saya kalau sampai terjadi apa-apa. Ya, Lindu Aji pun sudah mengingatkan bahwa kedua orang tersebut adalah orang jahat. Karena Lindu Aji sudah mengenal orang tersebut, yaitu Mayang Sari dan Mak Lampir, yang sudah jelas-jelas Mayang Sari habis bertarung dengan Sembara, karena terkena cambuk sakti Sembara, sedang Mak Lampir pura-pura mati. Namun Ki Karsiman orang super ngeyel ingin menolongnya, karena menurut Ki Karsiman orangnya cantik. Mungkin Ki Karsiman menyimpan sesuatu di dalam pikirannya. Dan sangat mungkin Mayang Sari ingin dijadikan istri mereka. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita nantikan di episode yang akan datang. Terima kasih.